Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa yang elok, paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik. Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an, umur 17-an, of course cantik bukan alang kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bakpao dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang 2, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin, disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. So, apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang
Apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik. Itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka kecantikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan, jadi kebanggaan. Macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri. Kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari 11 orang saudaranya ini, hanya satu yang seibu sebapak, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Sejak kecil, Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah, saya mimpi." Mimpi apa Yusuf? "Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan, saya lihat seluruhnya sujud kepada saya." Ayah yang mendengar mimpi ini mengerti takwil. Lalu pesan kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu." Sebab rupanya saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf, yang mempunyai keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya berdukun kemana. Wajar saja. Likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Satu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa?
Kita ini yang sebelah dianggap angin apa? Nggak adil abah kita ini. Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak? Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf nggak ada kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita. Nah, saya ingatkan bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah. Jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya, atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, setuju. Kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Gampang. Bunuh saja. Kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati. Membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan Abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan Abah, yang dilihat cuma kita dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub. Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak. Kata Nabi Yakub, saya khawatir. Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik. Sudah ada semacam firasat. Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka. Atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai. Kata anak-anak yang lain, percaya dah Pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah. Sampai akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing. Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. Pak, saya ikut berduka cita. Pak, saya ikut sedih. Padahal hatinya biar mampus loh. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis. Abah, ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung. Ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing, buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi, diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya.
Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada suatu hari ada khalifah, ada kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir, lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dha'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat. Sampai di atas, bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih. Objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah. Dan sejak saat itu Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai. Kalau saja, andai kata umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demok. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat, setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan, berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian.
Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil Yusuf. Ada apa tuanku? Sini ya. Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa. Apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis. Jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum, beliau juga manusia, laki-laki normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dak-dikduk. Kemari Yusuf, sini. Ada apa tuanku? Sudah lama Yusuf. Lama apa tuanku? Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar, penuhi hasrat hati saya. Saya segan tuanku. Segan kenapa Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana. Dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini. Saya malu tuanku, saya segan. Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Allah. Saya takut, saya malu kepada Allah tuanku. Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Saat itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini. Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya, Nabi Yakub, melambai-lambaikan tangan menyetok. Seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan, seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril. Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan. Ada semut mati ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. Binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil.
Artinya apa? Kau akan jadi orang besar Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf. Maaf tuanku, saya malu kepada manusia. Saya malu kepada majikan. Tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat. Tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem Sob. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, melambai-lambaikan tangannya, hai sanak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia nggak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja nggak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau nggak nekat. Dia bangun dari pembaringannya, gemas, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita diunyeng Yusuf itu. Dipaksa Nabi Yusuf berlari ke arah pintu. Ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha. Sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek, pintu terbuka. Kitfir, suami Zulaikha, datang. Orang Arab bilang yumsak mablul, ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah pada muka Zulaikha. Sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong nggak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman. Tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh buaya itu. Sudah ketahuan kepentok, ketangkep hansip, anteng aja. Itu bukan nggak salah, badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Kitfir yang sangat tiba-tiba itu. Adapun Zulaikha ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihayan makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa, Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuan. Saya enggak. Yang benar Yusuf, enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul Zulaikha, tidak. Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar. Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar. Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang kan artinya Yusuf kabur, ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin
baju Yusuf dari depan. Lihat saja. Pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya, Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata kicir Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tapi ya bagaimana? Serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Kan main bini menteri demen sama budaknya. Nggak salah apa tuh? Jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf, kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya nggak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya, sama budak beliannya, nggak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu. Sampai dalam hatinya, pantas saja kamu ngenyek saya, kamu meremehkan saya, karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya, dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Suatu saat, gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari, para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk, dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu. Ketika mereka sedang mengupas buah itu, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas. Kayak peragawati gitu. Untuk apa Tuan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Falamma ra'aynahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa qulna hasya lillah, mereka bilang, ini sih bukan orang nih. Ini malaikat nih. Bukan orang. Orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Nggak berasa mau motong buah keiris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ, tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana. Tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru melihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam melihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya nggak merindukan dia? Ente yang baru pernah melihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang tiap hari sama-sama dia nggak celeng juga udah pantas. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara.
Tapi apa kata beliau? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai. Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat, beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara, tapi penjara lebih menyenangkan hatinya. Ketimbang hidup merdeka, tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali. Biar badan masuk penjara, asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal, asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta, entah dijajah pangkat dan jabatan, entah dijajah iblis. Jiwa kita yang terpenjara, sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan di penjara, asal jiwa merdeka untuk menegakkan sesuatu yang hak. Saudara-saudara yang saya hormati, adapun di dalam penjara itu, Nabi Yusuf satu sel dengan 2 orang bekas pelayan istana yang dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang hendak disajikan kepada raja. Yang satu tukang ngatur minuman, yang satu tukang ngatur makanan untuk raja. Siapa yang naruh racun nggak jelas, tapi dua-duanya ditahan. Sampai satu malam, teman satu sel ini dua-duanya ngobrol kepada Nabi Yusuf. Yusuf, kami ini dipenjara karena dituduh menaruh racun ke dalam hidangan yang dihidangkan kepada baginda raja. Siapa yang salah, kami sendiri tidak tahu. Saya nggak ngerasa naruh racun, kata yang tukang ngatur minum. Saya juga enggak, kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam, mimpi. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf, saya mimpi. Saya memeras anggur, lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan, kalau saya Yusuf, saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya, itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara, Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan keluar dari penjara bebas dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. Ya lempengan apa ramalannya? Ya bukan soal bisa nggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan, kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ihwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf,
Si tukang menghidangkan makanan dihukum mati, si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu. Kalau dalam keadaan kepepet, macam-macam janjinya. Begitu keadaannya longgar, lupa sama janjinya. Sehingga ada pepatah katanya, nolongin anjing kejepit. Waktu kejepit, kaing-kaing minta ditolongin. Begitu darah pilih tolongin, yang nolongin bisa digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Tapi itulah yang menambah kedewasaannya. Maka orang beriman ya, yang mantap nilai imannya, sempat tidak jadi soal. Kadang-kadang dia merasakan penjara lebih indah dari alam terbuka. Banyak orang-orang beriman yang justru di penjara menghasilkan karya-karya besar. Kita tahu misalnya almarhum Hamka justru di penjara bisa menyelesaikan tafsir Al-Azharnya. Salah satu karya besar pujangga terkemuka ini. Macam Hasan Al-Banna, Abdul Qadir Auda, dan banyak lagi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin merasakan justru penjara itu bagaikan surga. Kenapa? Mereka yakin di penjara untuk sesuatu yang benar. Maka tempat tidak pernah jadi masalah. Kalau jiwa merdeka puluhan tahun mendekam di penjara, tidak akan merupakan satu rasa yang lama. Kenapa? Jiwa tidak bisa dibatasi oleh ruangan 2x3 meter. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan teralis besi. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan dinding tembok yang tebal. Jiwa yang merdeka mengembara, melanglang buana mencari idealisme yang ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Untungnya satu malam raja ngimpi. Untungnya ini. Ngimpinya luar biasa. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk. Makanin 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lalu ada 7 batang gandum yang isinya gemuk-gemuk. Ada 7 batang gandum yang sudah layu-layu. Nah, pagi-pagi ini seluruh dukun-dukun istana dikumpulin. Para ahli nujum apel menghadap baginda raja. Nujum, dukun, ada apa Tuan Raja? Tadi malam saya ngimpi. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Coba takwilkan apa arti mimpi saya itu. Dukun kata, baru tumben nih. Ku dengar mimpi begini. Kata Nujum ditanya Nujum godek. Ah, Tuan Raja itu mah kembang tidur aja kali ah. Tidak seorang pun yang mampu mentakwilkan arti mimpi baginda. Sampai tukang minuman dengar lapor. Tuan Raja, ada apa? Mas. Saya waktu di penjara, ada seorang anak muda namanya Yusuf. Dia mentakwilkan mimpi saya dan pas seperti takwilnya. Ah, panggil Yusuf. Dipanggil Yusuf. Kain pintu penjara. Masuk tukang anggur, tukang minuman ini. Yusuf. Ente. Iya. Kemana aja? Itu dia Yusuf, kelupaan. Iya, kalau kelupaan sehari 2 hari barangkali bisa ditolerir. Kelupaan bisa tahunan. Cuma begitu dengar ada mimpi, pikir tukang minuman. Ah, kali aja ini Yusuf bisa takwilkan, kan jasa saya nemuin Raja sama Yusuf kan. Komisi lumayan. Begini Yusuf, baginda Raja mimpi begini-begini. Barangkali kau bisa takwilkan, kau dipanggil menghadap Tuan Raja. Berangkatlah Yusuf menghadap Tuan Raja. Sesampainya di sana, mohon maaf Tuan Raja. Menurut takwil saya, arti mimpi Tuan Raja itu akan datang satu masa di mana 7 tahun lamanya negara ini subur, makmur, aman, tentram, gemah, repah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Tapi akan datang setelah itu 7 tahun lamanya di mana musim kemarau membahana, tanah menjadi kering, panen gagal, rakyat diancam kelaparan.
Dan kita harus siap-siap untuk itu. Itu takwil mimpi tua. Caranya bagaimana, Yusuf? Mengatasi krisis kelaparan ini. Ya, kita bikinlah gudang-gudang untuk menyimpan makanan. Kalau lagi panen, jangan mumpung. Ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Sehingga kata orang-orang tua dulu, kalau lagi sehat, ingat dong, bakalan sakit. Kalau lagi kaya, ingat dong, bakalan miskin. Semuanya itu milik daripada kehidupan. Tidak ada orang yang ketawa terus dalam hidup. Tidak ada orang yang nangis terus. Semuanya silih berganti, datang pergi, patah tumbuh, hilang berganti. Dunia hari ini bikin kita ketawa, besok dia buat kita menangis. Hari ini dibuatnya kita senyum, besok dibuatnya kita berurai air mata. Hari ini dijadikannya kita kaya, besok dijadikannya kita kere. Pantas kalau orang bilang, wamal hayatud dunya, Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Hidup dunia ini cuma sandiwara. Tiap kita sekarang sedang memegang peranan. Ketika memegang peranan, ya jadi orang kaya peranan, jadi kiai peranan, jadi jenderal peranan. Sama saja dengan wayang golek. Gatot Kaca yang bertulang kawat berotot baja, punya ajian Braja Musti, gagah perkasa, bisa terbang di angkasa. Hebat perkasa Gatot Kaca. Kapan? Waktu dipegang dalang. Betul apa benar? Gagahnya Gatot Kaca, sakti mandragunanya sang Gatot Kaca. Kapan itu? Waktu dipegang dalang. Begitu peranannya selesai, sama dalang dimasukin ke kotak, diam aja Gatot Kaca. Terbang ya? Enggak, diam aja. Begitulah kehidupan ini. Gagah kita menyandang bintang 4 di pundak. Gagah kita membawa harta yang banyak. Gagah kita membawa jabatan ini dan itu. Waktu oleh sang sutradara dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya tidak lebih 1 x 2 meter. Enggak bekutik. Enggak ada yang lawan. Jenderal yang berbintang 4 dilonjorin, dia yang lihat anteng aja. Habis peranan sudah sampai di situ. So itu wajar. Kata Nabi Yusuf, kalau lagi panen, ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Jangan giliran panen besar. Di daerah-daerah kita lihat, sudah panen pesta pora. Bukan bersyukur kepada Allah. Tapi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Tontonan yang membuat lupa diri, bermabuk-mabukan. Sehingga kadang-kadang kalau di daerah itu katanya kalau musim panen, musim kawin. Musim paceklik, musim cerai. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Karena itu, dalam satu hadis Nabi ingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepadamu waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita lupa kepada Allah, ya wajar. Kalau waktu susah Allah juga lupain kita. Dalam terjemahannya dengan kehidupan beragama, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, aku akan berikan dia penghidupan dan kehidupan yang sempit. Sempit itu apa lalu tidak punya duit? Punya duit. Apa tidak punya harta? Banyak harta. Tapi banyaknya harta, tumpukan duit tidak membuat hatinya makin luas. Tidak membuat hidupnya makin lapang. Sempit, sempit, dan sempit. Itu azab. Yang paling celaka, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami kumpulkan dia bersama orang-orang buta. Allahu Akbar. Di padang mahsyar, dikala orang sibuk, pusing dengan urusan masing-masing, buta lagi. Yang enggak buta aja pusing. Mereka teriak-teriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta padahal waktu di dunia kami melihat? Allah jawabnya enak aja. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Rasain deh. Dulu waktu di dunia datang peringatanku pada belaga pilon.
kamu lupakan, sekarang juga pantas kamu dilupakan. Waktu susah kamu lupa, waktu senang kamu lupa Allah. Waktu susah juga pantas kamu dilupakan Allah. Waktu di dunia kau berpaling dari peringatan Allah. Kalau sekarang Allah berpaling kepadamu juga adil. Walaupun kalau Allah mau tidak berpaling juga adil. Sebab Allah itu mutlak. Tidak ada yang membatasi apa yang dimaui oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, itu pesan Nabi Yusuf. Bikin gudang yang besar, simpan bahan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kalau begitu sekalian aja deh Yusuf. Sekalian bagaimana Tuan Raja? Kau saya angkat jadi menteri urusan makanan dan urusan kemakmuran. Tuan Raja, apa enggak terburu-buru? Kau bisa mentakwilkan mimpi saya, bahkan kau bisa mencari jalan keluar. Ini sudah sesuatu yang menguntungkan itu. Mencari jalan keluar ini pemikiran yang menteri saya belum bisa berpikir kayak kamu. Sudah, kau pegang jabatan ini. Nabi Yusuf tidak minta diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis qudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini.
Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji. Itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki, kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya pada kehidupan di surga nanti, orang
akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wajanal jannataini dan." Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33 Allah menjelaskan, wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah,
dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di sorga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lain kan pohon di dunia ini hari kita petik keluar lagi kapan? Musim tahun depan, nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur banyak. Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuman pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu, akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah, sehingga orang nggak perlu tangga dan ngambil buah, tinggal memetik saja, nggak perlu naik, nggak perlu manjat, nggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam sorga. Jadi bangunan di sorga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya, dengan sendirinya makin baguslah istananya di surga. Tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Konon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas.
Taruhlah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlopillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk sorga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk sorga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak, sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki, segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di sorga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam sorga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad, yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babus Sadaqah, pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Lah kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong.
Nanti mau masuk pintu royan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa. Kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, nggak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu solat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga solat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal nggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran nggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan nggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Turmuzi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan al-Basri, ahlul jannati kulluhum abna'u 33 sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu, rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh kapling lu lebih luas dari gua nih, nggak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang.
ada saja yang iri, ada saja yang hasud, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat. Baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga nggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka. Dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lain kan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar
Ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah. Ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%. Udah mesti nyerpis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharo ini, mereka selalu suci, tidak pernah baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan 1 minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Loh, itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah nggak bisa dibayangin. Jadi nggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasaalun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah saya juga sampai ke surga ini. Si Fulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasaalun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki, itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya.
Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol itu namanya makannya nggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, solat yang khusyuk, solat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali solat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan solat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita nggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet nggak ketemu, begitu takbir. Aduh, dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam. Kalau pada waktu takbir dia ingat Allah, segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya nggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang, tentram, nggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga nggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau apa yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau 2 rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente nggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti. Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning, hinggap di daun hijau dia jadi hijau, nempel di dahan coklat jadi coklat. Menjilat ke sana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka. Padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum, mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat ria. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100.000, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk ria, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh. Air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral. Tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya nggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. 2. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Naim. Surga Naim. Naim mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im. Surga Naim namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Naim ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, sampai membleh tuh bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul, tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan.
Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak tinggal kita milih. Saya belum mampu ninggal teler itu. Lezat itu belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Salat semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita. Jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga naim atau jannatun naim. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini pertama khafa maqama rabbih, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza sirata rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.